You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Ducati tidak dukung strategi Marc Marquez ganti motor yang akibatkan kekacauan pada MotoGP Americas 2025. Awal balapan MotoGP Americas 2025 di Circuit of the Americas, Kota, 30 Maret menimbulkan kekacauan karena strategi Marc Marquez mengganti motor sehingga start balapan tertunda selama 15 menit. Manajer Ducati, Davide Tardozzi mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak seperti yang diharapkannya karena membuat banyak pembalap membuat keputusan buruk dengan mengganti ban motor untuk lintasan basah. Hanya 3 pembalap yang berani menggunakan ban kering, Ai Ogura, Enea Bastianini, dan Brad Binder. Begitu Marquez memulai balapan, 9 pembalap mengikutinya menggunakan strategi yang sama dengan mengganti motor tepat sebelum start. Langkah ini berjalan sesuai rencana Marquez karena pimpinan balapan melambaikan ban merah karena kekacauan di paddock. Itu adalah situasi yang agak rumit, karena 15 menit sebelum start kami tidak tahu apakah kondisi lintasan basah atau kering, kata Tardozzi dilansir bolasport.com dari Motosan. Sejujurnya dengan Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, kami memutuskan untuk mengambil risiko dengan ban licin karena saya melihat bahwa hujan sedikit mereda dan aspal mengering dengan cepat. Kami harus waspada di beberapa tikungan pertama untuk melihat apakah aspal benar-benar basah untuk berhati-hati. Di sisi lain, Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, lebih suka menggunakan ban basah. Itu juga tampak sempurna bagi saya karena ada yang bannya kering dan ada yang bannya basah. Brivio menceritakan apa yang terjadi dengan Marquez di grid. Segala sesuatu di Trackhouse sudah siap dan ban sudah diputuskan, sampai Marquez muncul. Situasinya adalah pilihan yang kami buat dengan sisa waktu 6 atau 7 menit di start. Ada orang yang mengatakan bahwa area tertentu di trek basah, tetapi Anda harus memilih, ujar Tardozzi. Jadi, kami memutuskan untuk tetap tenang, siap menunggu start. Kemudian kekacauan terjadi ketika Marquez keluar jalur. Dalam percakapan dengan timnya, dia mengatakan akan keluar setelah 3 menit, tetapi dia benar-benar keluar setelah 2 menit. Ada sisa waktu 2 menit dan Marquez keluar dari grid. Dia mengatakan dia keluar dengan harapan 10 orang lainnya akan mengikuti. Kenyataannya, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka harus melakukan berkendara melalui pit ketika mereka keluar. Dalam situasi ini, mungkin ada sekitar 15 atau 10 detik tersisa hingga lampu hijau. Para pembalap sudah ada di sana, berdiri di grid. Ada 12 pembalap yang berdiri di grid, siap untuk lampu hijau. Pengarah balapan tidak punya pilihan selain mengaktifkan protokol keselamatan karena terlalu banyak pembalap di area pit lane sehingga lampu hijau bisa saja diberikan. Kedua, peraturan menyatakan bahwa ketika ada lebih dari 10 pembalap yang siap memulai di pit lane, start akan dilakukan, ujar pria asal Italia itu. Jika ada 12 pembalap di grid, paling banyak bisa ada 10. Tapi itu tidak benar, karena hanya 4 yang siap. Yang lain masih memperbaiki motor mereka, mencoba untuk naik ke lap, mengganti ban, DLL. Marquez, Bagnaia, Di Gianantonio dan Mir yang siap untuk memulai balapan dengan 28 detik tersisa. Ada semua kondisi untuk hal ini terjadi. Saya tidak mengerti mengapa itu tidak terjadi. Lalu ada kasus Maverick yang melaju di grid. Lampu merah diberikan saat tersisa 12 detik. 12 pembalap siap untuk start. Saya tidak mengerti mengapa mereka memberinya lampu merah. Menurut saya bisa memahaminya. Semua orang panik. Direktur balapan dan pengawas balapan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selain itu, ada kesalahan besar lainnya. Saya akan menambahkannya kepada Anda. Mengapa? Mereka memberinya lampu merah 12 detik sebelum lampu hijau. Tetapi mereka bisa saja menunda start yang berarti semua orang kembali ke grid dan balapan dimulai 3 menit kemudian.
Menurut saya, banyak kesalahan. Mereka beruntung tidak menerima penalti. Banyak pembalap mengejar Marquez. Ada banyak kebingungan, dan banyak pembalap yang mengundurkan diri. Itulah sebabnya diputuskan untuk mengaktifkan protokol. Mereka sangat beruntung tidak menerima penalti. Brivio menjelaskan bagaimana start seharusnya. Balapan harus dimulai seperti ini. Siapapun yang hadir, hadirlah. Siapapun yang tidak hadir, akan menerima penalti. Tidak ada yang tahu harus berkata apa, aku Tardozzi. Semua orang saling memandang dengan radio mereka. Mereka mencoba mendengar satu sama lain. Kami semua mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi itu jelas tidak adil. Dengan 3 menit tersisa, Anda tidak dapat meninggalkan grid, kecuali jika ada masalah teknis. Saya pikir kami kehilangan kesempatan. Dengan pembalap baru, Anda tidak dapat mengambil terlalu banyak risiko, tetapi kami telah membuat keputusan. Kami siap, ujar Brivio. Sementara itu, bos Ducati, kesalahan Marquez buka jalan buat Bagnaia. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna menilai jatuhnya Marc Marquez dalam seri MotoGP Amerika Serikat jadi keuntungan bagi Francesco Bagnaia. Hasil MotoGP As merupakan kemenangan pertama Bagnaia, setelah 2 balapan Grand Prix pertama 2025 itu menyelesaikan posisi 3 dan 4. Sebenarnya Marquez tampil oke dalam MotoGP As 2025. Dia menjalani start bagus dengan langsung memimpin jalannya balapan. Namun Marquez mengalami crash pada lap ke-9. Padahal The Baby Alien sudah membuat jarak 2 detik. Gigi menilai Italiano berusia 28 tahun itu tidak mudah bisa menang di kota tidak didapat dengan mudah. Secara mental, Bagnaia mendapatkan suntikan motivasi karena bisa kembali podium. Hasil ini menandai kemenangan pertama Bagnaia setelah P3 dan P4 di 2 balapan Grand Prix pertama 2025. Italiano berusia 28 tahun itu mengatakan, kemenangannya di kota tidak didapat dengan mudah. Hasil ini menandai kemenangan pertama Bagnaia setelah P3 dan P4 di 2 balapan Grand Prix pertama 2025. Italiano berusia 28 tahun itu mengatakan, kemenangannya di kota tidak didapat dengan mudah. Kota masuk dalam kalender MotoGP sejak 2013, Ducati meraih 2 kali kemenangan yakni 2022 dan 2025. Secara statistik, 7 balapan dimenangi oleh Marc Marquez, bahkan rider asal Spanyol itu sempat naik podium teratas 6 tahun beruntun dari 2013 hingga 2018. Sayangnya blunder Marc Marquez belum bisa mengantarkannya ke podium teratas bersama Ducati. Francesco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez, akhirnya merasakan kemenangan saat balapan utama di kota. Terakhir kali dia menang di sini saat Sprint Race 2023. Sebuah kesuksesan dengan cita rasa yang kuat dan istimewa, sama besarnya dengan kepahitan yang dirasakan akibat kesalahan yang tak terduga dan sia-sia, ujarnya dikutip dari Motosan S. Tetapi jika memang harus seperti ini, setidaknya kesalahan Marc telah membuka jalan bagi Pecco untuk melontarkan pernyataan yang berbau pembebasan, suntikan rasa percaya diri yang, ya, memang benar-benar dibutuhkan, tambah Gigi. Menurutnya kali ini Marquez terlalu percaya diri. Memang sedari start balapan, Marquez seperti menjanjikan bisa keluar sebagai pemenang. Marc sekali lagi menegaskan kekuatannya dan menunjukkan keberaniannya yang sebenarnya. Baginya, itu tidak lebih dari sekadar kemunduran di salah satu sirkuit favoritnya, kata dia. Ia mengambil alih pimpinan sejak lampu hijau dengan gerakan cepat dan mempertahankan keunggulan tak tertandingi hingga pertengahan balapan, lalu kesalahannya, mungkin karena terlalu percaya diri, menjadi kehancurannya. Kekecewaan tambahan pada perlombaan yang sudah di depan mata dan ia mendominasi, tapi begitulah perlombaan, keluh Dall'Igna. Sementara itu, ayah Lorenzo beri klaim sadis, Francesco Bagnaia cuma jadi pelengkap Marc Marquez di Ducati. Ayah dari Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, memberikan pernyataan berani mengenai posisi Francesco Bagnaia saat ini di tim Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia meraih kemenangan pertamanya musim ini pada balapan seri ketiga MotoGP Americas 2025 di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Namun, kesuksesan sosok yang akrab disapa Pecco itu tampaknya tidak cukup mengesankan bagi ayah dari Jorge Lorenzo. Bagnaia menyelesaikan balapan dengan baik setelah diuntungkan kecelakaan rekan setimnya, Marc Marquez.
Marquez memimpin balapan hingga menciptakan jarak 2 detik lebih atas Bagnaia sebelum terjatuh sendiri lalu gagal finish. Alhasil, kemenangan itu disebut tidak terlepas dari keberuntungan yang sedang berpihak kepada pembalap asal Chivasso, Italia, itu. Sampai memasuki seri ketiga, Marquez memang selalu unggul daripada Bagnaia dalam aspek kecepatan. Marquez yang berasal dari Cervera, Spanyol, itu sudah menguasai motor teranyar Ducati lebih cepat sejak tes pramusim. Pun dalam menguasai garasi, Marquez tampak tak memiliki masalah dalam adaptasi walau baru bergabung musim ini. Chico Lorenzo pun memaklumi blunder yang dilakukan Marquez. Lorenzo menyebut pembalap yang sudah berpengalaman sekaliber Marquez tidak terlepas dari risiko kegagalan dalam manajemen lomba. Seperti biasa, mengelola hasil yang baik adalah pekerjaan besar yang belum selesai, bahkan untuk juara yang hebat seperti Marquez, paparnya. Dia adalah pembalap yang sangat veteran, bersama dengan Johann Zarco, yang paling veteran di grid. Mereka telah melalui ribuan situasi, dan hal-hal ini seharusnya tidak terjadi lagi, baik kecelakaan yang dia alami saat pertama kali keluar ke trek basah maupun dalam balapan. Menurut pria yang juga mengelola sekolah balap, Marquez terlalu percaya diri dengan keunggulan yang sudah begitu jauh. Marc Marquez menjadi sangat percaya diri, ujar Chico. Saya pikir Pecco memberikan tekanan kepada Marquez saat itu, dia sama sekali tidak nyaman karenanya. Saya tak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi jelas ada keputusan yang buruk dari Marquez. Ia harus menganalisis apa yang terjadi di sana, dan ini akan memberi Pecco sebuah dorongan, tuturnya. Chico Lorenzo percaya bahwa Marquez akan kembali berada di depan Bagnaia. Bagnaia bahkan hanya disebutnya sebagai pembalap pelengkap, sementara Marquez merupakan tokoh utama di tim pabrikan Ducati. Saya pikir tim sudah 100% bersama Marc Marquez dan kita bisa melihatnya, ujar Lorenzo senior. Saya pikir sekarang Pecco menjadi pelengkap, pembalap nomor 2. Yang penting di sini adalah Marc Marquez dalam kondisi 100%, pungkasnya.